نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahidil fardil ahadis samad, lam yattakhid sahibatan wala waladan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin sahabat-sahabat sekalian dimanapun anda berada, yang insya Allah dirindukan dan merindukan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam limpahan naungan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari demi hari telah kita lalui, waktu selalu beriring seiringan waktu. Di tengah wabah pandemi corona COVID-19 yang mengguncang dunia kita sekarang ini, kita selalu berharap, memohon, bermunajat kepada Allah agar selalu dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus rahmat? Seorang pemuda mendatangi Rasulullah SAW. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku akan masuk surga karena amalku?" Rasulullah SAW menjawab, "La, engkau tak akan masuk surga karena amalmu." "Wa ma anta ya Rasulullah?" Pemuda itu bertanya kembali. "Wa ma ana," kata Rasulullah, "aku pun tidak akan masuk surga karena amalku, melainkan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala." Karena rahmat itulah seekor singa yang buas tidak memakan anaknya. Karena rahmat itulah seekor gagak yang garang tidak memakan telurnya. Dan karena rahmat itulah seekor gajah yang besar tidak menginjak bayinya yang baru lahir. Rahmat itulah yang selalu kita mintakan di dalam sholat 5 waktu. Ketika duduk di antara 2 sujud, kita bermunajat kepada Allah. Rabbighfirli warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Ketika ada saudara-saudara kita atau kerabat dekat kita yang meninggal mendahului kita, kita doakan, bermunajat kepada Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu, rahmatilah ia ya Allah. Sebanyak apapun dosa, sebanyak buih di lautan dosa, ingatlah rahmat Allah sangatlah luas. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu mir rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa PWK TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kini kita telah tiba di bulan suci, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Satu-satunya nama bulan yang dituliskan di dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan? Diambil dari kata romdo, yang artinya panas. Mengapa dimaknai panas? Ketika siang hari di bulan suci Ramadan, itu sungguh sangat panas kerongkongan. Kerongkongan kita sangatlah panas. Mengapa? Karena tidak ada air yang mengalir di kerongkongan kita setetes pun, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tetapi ada makna lain dari kata romdo yang dimaknai panas. Kita ibaratkan menggali tanah. Kita menemukan di dalam tanah itu tertimbun sebuah besi. Besi yang sudah ditimbun bertahun-tahun, berbulan-bulan. Pasti besi tersebut akan berkarat. Begitulah permisalan kita dengan bulan suci Ramadan. Mengapa? 11 bulan kita berkarat. Mata berkarat, telinga berkarat, lisan berkarat, hati dan otak pun kita berkarat dengan karatan dosa. Kemudian didatangkanlah bulan Ramadan, dipanaskan kita untuk menggugurkan dosa-dosa, karatan-karatan yang ada pada diri kita.
Dengan apa gugurlah dosa-dosa itu, kartan-kartan yang ada pada diri kita digugurkan dengan panasnya kita beribadah di puasa Ramadan. Siangnya kita isi dengan siam. Man shoma Ramadan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, menahan lapar, menahan haus minum, menahan nafsu syahwat, menahan pandangan dari nafsu syahwat, menahan telinga dari mendengar yang haram, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki waktu malam diisi dengan qiyam. Man qama fi lailatin imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada seorang pemuda yang terbangun di malam hari ketika wannasun niyam, ketika yang lain pada tertidur. Pemuda ini berdiri mengerjakan salat qiyamul lail. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni segala dosanya. Kemudian ada waktu menjelang subuh sebelum berkumandangnya azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebelum berkumandangnya azan, wabil ashar hum yastaghfirun. Ketika subuh masuk, ketika waktu sahur masuk, disitulah mereka memohon ampunan. Astaghfirullahaladzim. Ada yang lebih panjang sedikit. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Faghfirli, ya Allah ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni hambanya selain Engkau ya Rabb. Hadirin pemirsa PWK TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci yang penuh rahmat ini, kita sebagai umat manusia seluruhnya berlomba-lomba bermuhasabah diri untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan-kesempatan kita di bulan yang suci penuh rahmat ini. Di bulan ini pun terdapat suatu keutamaan yang lebih utama dari keutamaan-keutamaan lainnya. Fihi lailatun. Di dalamnya terdapat sebuah malam khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana pada malam ini barang siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, faqad hurim, maka ia tidak mendapatkan sekecil apapun amalan-amalan kebaikan ataupun amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Marilah kita bersama-sama di bulan yang suci ini kita bangkitkan semangat, yang tidur bangunkan, yang lemas kuatkan, yang lemah kuatkan, yang jatuh bangunkan. Kita bangkitkan kembali, kita gelorakan kembali semangat kita untuk menyambut bersama bulan yang penuh rahmat, bulan suci Ramadan. Marilah kita bersama-sama. Mungkin ketika 10 hari pertama kita belum mendapatkan amalan-amalannya, keutamaan-keutamaannya, ingatlah masih ada 10-20 Ramadan terakhir. Marilah kita bersama-sama fastabiqul khairat dalam menjalankan ibadah kita di bulan suci Ramadan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kultum singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Syukron astaghfikum, syukron ala husni ihtimamikum wa linajahi fi hayatina, lastu bi khairi minkum wa lastu bi ahsana minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما